Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Laporta akui Barcelona tak bisa saingi tawaran gaji PSG atau City untuk Messi. Beberapa klub dikabarkan siap mendatangkan Lionel Messi, diantaranya adalah PSG dan Manchester City. Juan Laporta pun mengakui bahwa Barca bisa saja kehilangan Messi karena masalah gaji. Sebab karena masalah finansial, Blaugrana tak akan bisa menawarkan gaji yang jumlahnya mungkin sama dengan dua klub tersebut pada La Pulga. Meski demikian, Juan Laporta tetap merasa akan bisa mempertahankan Lionel Messi di Barcelona. Ia optimis bisa meyakinkannya dengan proposal yang tengah ia godok. Pemilihan Presiden Barcelona akan digelar pada 24 Januari 2021 mendatang. Son Heung-min ingin akhiri karir di Tottenham. Jose Mourinho yakin bahwa Son Heung-min ingin mengakhiri karirnya di Tottenham. Ia pun tidak khawatir negosiasi kontrak pemainnya tersebut akan tertunda. Son telah menghabiskan lebih dari 5 tahun di Tottenham. Sejauh ini, Son pun telah menjadi pemain kunci di Lily Whites. Kontrak pemain asal Korea Selatan tersebut akan habis 2023. Itu berarti klub tidak terlalu terburu-buru untuk menyodorkan kontrak baru kepada pemain berusia 28 tahun itu. Mourinho sendiri mengatakan perpanjangan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tetapi ia memiliki keyakinan bahwa Son akan bertahan lama di Tottenham. Slaven Bilic, manajer pertama Liga Inggris yang dipecat musim ini. West Bromwich Albion memecat Slaven Bilic. Dia jadi manajer pertama di Liga Inggris yang dipecat musim 2020-2021 ini. West Bromwich Albion hari ini telah berpisah dengan manajer Slaven Bilic, asisten pelatih Dean Rakunica, dan Danilo Butorovic, serta Julian Dix. Tulis pernyataan di situs resmi West Brom. Dilansir dari Sky Sport, West Brom sementara berada di peringkat ke-19 klasemen Liga Inggris. Mereka mengkoleksi 7 poin dari 13 laga, hasil dari sekali menang, 4 kali seri, dan 8 kali kalah. Slaven Bilic sudah melatih West Brom sejak Juni 2019. Pria asal Kroasia ini total sudah mendampingi West Brom di 65 laga dengan rincian 26 kali menang, 22 kali seri, dan 17 kali kalah. Sheffield versus MU, Solskjaer masih ragu mainkan Cavani. Manchester United bakal bertandang ke Bramall Lane untuk menghadapi Sheffield United pada pekan ke-13 Liga Inggris. Menjelang laga ini, Cavani dilaporkan mulai pulih dari cedera yang dideritanya. Penyerang asal Uruguay tersebut sudah kembali berlatih bersama skuad Setan Merah setelah absen di laga kontra RB Leipzig dan Manchester City. Meski demikian, Cavani kemungkinan besar belum akan comeback saat berjumpa Sheffield. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer menegaskan tak ingin mengambil resiko terkait kondisi Cavani baru pulih dari cedera. Hal ini tak lepas dari MU yang bakal menyongsong jadwal padat di akhir tahun ini. Arsenal versus Southampton berakhir imbang 1-1. Arsenal menjamu Southampton di Emirates Stadium pada pekan ke-13 Liga Inggris. Tim tamu mengejutkan tuan rumah dengan unggul di menit ke-18 lewat Theo Walcott. Walcott's in the penalty area, chips it past Leno, and Theo Walcott scores again. Arsenal mampu menyamakan skor lewat Pierre-Emerick Aubameyang di menit ke-52. The 3 tackles, looking for a 1-2, should be 1-1, and Aubameyang does have a goal. The Gunners dalam kondisi sulit saat Gabriel mendapat kartu kuning kedua di menit ke-63. Kalah jumlah pemain mereka terus ditekan oleh The Saints. Untungnya, pasukan Mikel Arteta mampu meredam gempuran Southampton hingga laga tuntas. Hasil imbang ini membuat Arsenal gagal menang di 4 laga kandang terakhir di Liga Inggris. Mereka terbenam di posisi ke-15 dengan 14 poin. Sementara Southampton berhak ke peringkat ketiga usai mengumpulkan 24 angka. Leicester versus Everton, The Toffees bungkam The Foxes 2-0. Pekan ke-13 Liga Inggris 2020-2021 mempertemukan duel Leicester versus Everton. Dua tim sama-sama bermain terbuka selama 20 menit pertandingan berjalan. Namun Everton yang berhasil membuka skor lebih dulu di menit ke-21 lewat aksi Richarlison. For Everton here,
Richarlison goes for goal and scores as he so. Memasuki babak kedua, Leicester mengambil inisiatif serangan guna mencetak gol balasan. Namun tim tamulah yang mampu menggandakan keunggulan di menit ke-71 lewat aksi Mason Holgate. There's the flick from Keane and Calvert-Lewin's hit the bar and it's turned in by. Kemenangan ini membawa Everton ke peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan 23 poin. Sementara itu, Leicester turun ke posisi keempat dengan 24 poin. Liverpool versus Tottenham. Gol Firmino menangkan The Reds 2-1. Pekan ke-13 Liga Inggris mempertemukan dua tim papan atas Liverpool versus Tottenham di Stadion Anfield. Tim tuan rumah tampil dominan dengan penguasaan bola 76% dan melepaskan 17 tembakan. Mohamed Salah membuka gol lebih dulu di menit ke-26. In-man break for Salah and the deflection takes the ball in. Son Heung-min mampu membalas 7 menit berselang sekaligus menutup babak pertama dengan skor 1-1. Well, Tottenham go at the other end and here's Son. Son breaks. Pada paruh kedua, Liverpool berhasil menambah gol lewat bola tandukan Roberto Firmino. Corner and they arrive in and they score through Roberto Firmino. Laga tuntas dengan kemenangan The Reds 2-1. Kemenangan ini membawa Liverpool mengkudeta Tottenham dari puncak klasemen Liga Inggris dengan 28 poin. Sementara itu, The Lily Whites turun ke peringkat kedua dengan 25 poin. West Ham bermain imbang 1-1 dengan Crystal Palace. Bermain di Stadion Olimpiade London, tim tamu berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-34 lewat Christian Benteke. Venturing forward again here into the penalty area. What a lovely goal! Super. Tuan rumah baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-55 lewat aksi Sebastian Haller. Sufal floats it over. Ale, what a goal! Tak ada tambahan gol di sisa laga. Skor 1-1 menghiasi laga ini. Dengan tambahan 1 poin, West Ham bertengger di peringkat ke-7 dengan raihan 21 poin. Sedangkan Crystal Palace tertahan di peringkat ke-12 dengan raihan 18 poin. Di laga lainnya, Leeds United menang 5-2 atas Newcastle. Fulham bermain imbang 0-0 dengan Brighton. Barcelona versus Sociedad, Blaugrana menang 2-1. Bermain di Camp Nou, Barcelona mendominasi jalannya laga. Namun mereka tertinggal terlebih dahulu di menit ke-27 lewat aksi William Jose. He's found Porter's a real chance. He's pulled it across the face of the goal and William Jose has turned. 4 menit berselang, Jordi Alba berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pedri can't get to it. Jordi Alba can! Barcelona are level. Frenkie de Jong mencetak gol di menit ke-43 untuk menutup babak pertama menjadi 2-1. Messi to Jordi Alba. Jordi Alba's crossed De Jong and it's 2-1. The flag is up. Memasuki paruh kedua, Barca dan Sociedad tidak berhasil menambah gol. Skor 2-1 untuk kemenangan Barca pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Barcelona naik ke peringkat kelima dengan raihan 20 poin. Sedangkan Real Sociedad bertengger di peringkat kedua dengan raihan 26 poin. Juventus versus Atlanta, Ronaldo gagal penalti, Bianconeri tertahan 1-1. Juventus menjamu Atlanta di Allianz Stadium pada Giornata ke-12 Serie A Kamis 17 Desember. Bianconeri bermain imbang 1-1 dengan Ladea. Juventus sejatinya mampu membuka keunggulan terlebih dahulu melalui Federico Chiesa di menit ke-29. Namun Atlanta menyamakan skor di menit ke-57 melalui gol Remo Freuler. Juventus punya peluang untuk kembali unggul setelah wasit menunjuk titik putih akibat Federico Chiesa dilanggar Jim City pada menit ke-61. Namun Ronaldo yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tambahan 1 angka membuat Juventus kini berada di peringkat ketiga dengan 24 poin, sementara Atlanta di posisi ke-8 dengan 18 poin. Genoa versus AC Milan tuntas 2-2. Pertandingan antara AC Milan melawan Genoa pada lanjutan Liga Italia di Stadium Luigi Ferraris Kamis 17 Desember berakhir imbang dengan skor 2-2. Genoa mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-47 melalui gol Mattia Destro. Di menit ke-52 Milan menyamakan skor melalui David Calabria.
As the shot goes in, oh, what a goal! What a strike! Genoa kembali unggul di menit ke-60 melalui gol kedua Mattia Destro. In it goes, Destro's header! Oh, would you believe it? Namun Rossoneri menyamakan skor lagi di menit ke-83 melalui Pierre Kalulu. Goes the corner towards Romagnoli and put away by... Hasil ini membuat Milan masih menempati posisi pertama dengan torehan 28 poin, sedangkan Genoa berada di posisi ke-18 dengan 7 poin. Inter versus Napoli, penalti Lukaku bawa si ular raih kemenangan. Inter Milan menjamu Napoli di Giuseppe Meazza pada pekan ke-12 Liga Italia Kamis 17 Desember. Nerazzurri menang dengan skor 1-0. Duel dua tim papan atas ini berjalan seimbang sehingga wasit menunjuk titik putih pada menit ke-70. Penalti diberikan setelah David Ospina dianggap melanggar Matteo Darmian yang hendak menyambar bola. Lorenzo Insigne memprotes keputusan wasit ini yang kemudian berbuah kartu merah untuknya. Hadiah titik putih mampu dituntaskan dengan baik oleh Lukaku. Romelu Lukaku into double figures for the... Kemenangan ini membuat Inter menempati posisi kedua dengan mengumpulkan 27 poin, sementara untuk Napoli, hasil ini membuat mereka tertahan di peringkat keempat dengan torehan 23 angka. Hasil Liga Italia hari ini. Hellas Verona kalah 1-2 atas Sampdoria, Spezia imbang 2-2 melawan Bologna, Fiorentina imbang 1-1 melawan Sassuolo, Parma bermain imbang melawan Cagliari dengan skor kacamata. Bayern versus Wolfsburg, Lewandowski 2 gol, di Rotten menang tipis. Duel Bayern versus Wolfsburg yang digelar di Allianz Arena Kamis 17 Desember berakhir dengan kemenangan tipis di Rotten dengan skor 2-1. Wolfsburg mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-5 melalui Maximilian Philipp. Namun Bayern membalas 2 gol sekaligus melalui Robert Lewandowski di menit injury time babak pertama. Dan menit ke-80. Hasil ini membuat Bayern tetap di peringkat kedua klasemen sementara dengan perolehan 27 poin, sedangkan Wolfsburg bertengger di peringkat kelima dengan perolehan 21 poin. Bayer Leverkusen hajar FC Köln 4-0. Bayer Leverkusen menang telak dengan skor 4-0 saat bertandang ke markas FC Köln dalam lanjutan Bundesliga Kamis 17 Desember. 4 gol Leverkusen berhasil dicetak oleh Michael Weiser di menit ke-8, Moussa Diaby di menit ke-10, Patrick Schick di menit ke-54, Patrick Schick was the next to get in on the goal scoring act. Dan Florian Wirtz di menit ke-59. Included the 17-year-old crowned under-17 German champion with the Billy Goats in... Hasil ini membuat Leverkusen berhasil berada di posisi puncak dengan 28 poin, sedangkan FC Köln menempati posisi ke-15 dengan 10 poin. Hasil Bundesliga hari ini. Hoffenheim kalah 0-1 atas RB Leipzig, Arminia kalah 0-1 atas Augsburg, Schalke kalah atas Freiburg dengan skor 0-2. Liga Prancis, PSG menang 2-0 lawan Lorient. Paris Saint-Germain meraih poin sempurna saat menjamu Lorient dalam lanjutan Liga Prancis di Parc des Princes Kamis 17 Desember. Les Parisiens menang dengan skor 2-0. Lorient harus bermain imbang 10 pemain di menit ke-49 setelah Andrew Gravillon melanggar Kylian Mbappé di kotak penalti. Mbappé yang maju sebagai eksekutor penalti menjalankan tugasnya dengan sempurna. Di menit ke-60 PSG berhasil menggandakan kedudukan melalui gol Moise Kean. Hasil ini membuat Les Parisiens naik ke urutan kedua klasemen dengan 31 poin, sementara Lorient tertahan di posisi ke-18 dengan 11 poin. Rahasia sukses gol ini gagalkan penalti Ronaldo.
Kiper Atlanta Pierluigi Golini berhasil menggagalkan eksekusi penalti Cristiano Ronaldo pada laga tadi malam. Setelah pertandingan, Golini mengatakan bahwa sebelum Ronaldo melakukan eksekusi, dia memiliki keyakinan bahwa tembakan Ronaldo tak akan sama seperti biasanya. Hasilnya dengan mudah eksekusi bintang Juventus itu ditangkap dan diantisipasi. Ronaldo adalah salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Dia memilih sudut yang sama dalam suatu waktu, dan saya merasa dia akan mengubah itu ketika melawan saya, ujarnya setelah pertandingan kepada Sky Sport. Dia mencetak 2 gol ke gawang saya musim lalu, kali ini saya yang akan memenangkan duel, tandasnya. Noda 7 kartu merah dalam 1 tahun kepelatihan Mikel Arteta. Arsenal lagi-lagi gagal menang di Premier League dan lagi-lagi diwarnai dengan insiden kartu merah pemain. Kali ini ada Gabriel Magalhaes yang diusir wasit dan merugikan tim. Kasus kartu merah Gabriel ini pun jadi salah satu noda dalam kepelatihan Arteta. Entah mengapa para pemain kurang disiplin. Tercatat sejak laga pertama Arteta di Premier League sebagai pelatih pada Desember 2019, Arsenal telah mendapatkan hukuman total 7 kartu merah. Setidaknya 4 lebih banyak dari tim lain dalam periode sama. Sebagai tambahan, kartu merah Gabriel ini berarti Arsenal melihat pemain mereka diusir dari lapangan pada 2 pertandingan beruntun. Pertama kalinya sejak 2011 silam. Sebelumnya ini ada Granit Xhaka yang dihukum kartu merah pada kekalahan 0-1 dari Burnley. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!